Anak divonis stunting. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan Nuri yang mungkin ada banyak orang tua yang pertanyaannya sama. Video ini juga sudah beberapa kali saya bikin, tapi nggak apa-apa saya bikin lagi. Nah, Ibu Nuri anaknya laki-laki 3 tahun, berat 12, tinggi 85. Di posyandu oleh kadernya divonis stunting. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih pengertian stunting itu apa. Nah, stunting itu tinggi badan di bawah -2 standar deviasi yang diukur di grafik WHO. Nah, akibat kelainan gizi kronis. Jadi harus ada kelainan gizi dulu. Nah, jadi kita harus plot di grafik tumbuh kembang WHO, tinggi badan, berat badan. Nah, jadi kalau kita plot di grafik tumbuh kembang WHO, anak Ibu Nuri ini beratnya itu masih oke di atas garis 2 minus 2 standar deviasi di atas garis merah. Jadi tidak ada kelainan gizi. Nah, tapi kalau tinggi badannya 85 ini di bawah -2 standar deviasi. Jadi kelihatan anaknya ini lebih pendek dari anak yang lain, tapi gizinya normal. Ini bukan stunting, pendek tapi bukan akibat kelainan gizi. Kita harus cari tahu dulu, ini kelainannya karena apa. Nah, jadi saran saya coba ke dokter endokrin atau ke bagian nutrisi untuk metabolik ya, nutrisi metabolik untuk dicari tahu apa penyebab pendek pada anak ini. Pada stunting kita harus hati-hati karena akan mempengaruhi IQ kalau tidak diperbaiki sedini mungkin. Nah, jadi mungkin anaknya dapat tumbuh besar, bisa nyanyi, bisa joget, tapi kalau untuk hitung-hitungan, untuk mengambil kesimpulan itu susah sekali. Nah, lalu saran saya sih, saya tidak menyalahkan kader ini karena mungkin dia tidak tahu, oh ini pendek pasti stunting, bukan ya. Nah, sebagai manusia saya juga kita harus setiap hari belajar. Nah, ini dengan kemajuan zaman ini, stunting. Nah, kita klik aja googling arti stunting. Nah, nanti keluar tuh. Nah, lalu coba sebagai orang tua belajar plot di grafik tumbuh kembang anak. Gampang itu. Nah, tinggal umur, misalnya berat, tinggi, tinggal masukin aja. Nah, kalau nggak ada di buku, ya pakai apps ya, misalnya Primaku, itu gampang sekali. Nah, setiap anak yang normal mempunyai pola pertumbuhan yang normal. Ingat ya, setiap anak yang normal mempunyai pola pertumbuhan yang normal. Jadi kalau melengkungnya bagus, itu normal. Tapi kalau udah melengkungnya mulai ke arah bawah, nah itu nggak bagus. Nah, kalau udah nggak bagus, segera ke dokter anak untuk dipastikan ini mulai ada hambatan pertumbuhan atau enggak ya, faltering growth. Nah, jadi kalau udah mulai hambatan pertumbuhan, itu udah lampu kuning, harus segera diperbaiki. Nah, jadi saran saya kita semua tiap hari harus belajar agar kita tahu lebih banyak lagi untuk perkembangan anak. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.